Militansi. Nah, apa sebenarnya konsep marketing militansi itu? Konsep marketing militansi, next slide, itu kalau kita lihat di atas berbicara tentang kesungguhan, berbicara tentang kesungguhan dan berbicara tentang dorongan energi lebih. Nah, kalau nanti bertanya, tadi Pak Cali bertanya kepada saya, nah ini apa bedanya Pak dengan marketing-marketing yang umum saat sekarang ini? Kita sebagai orang awam selalu mengartikan marketing itu adalah sebuah urutan proses, sebuah proses yang menjembatani antara produsen dengan konsumen. Itulah marketing. Kita mencoba untuk mencari literatur manapun juga, orang-orang akan selalu mendefinisikan marketing adalah sebuah proses, sebuah urutan antara yang menjembatangkan antara produsen dengan konsumen. Apakah itu di sana ada urutan yang namanya memproduksi sebuah produk atau jasa, kemudian yang kedua menentukan harga, kemudian yang ketiga melakukan proses komunikasi, mempromosikan, kemudian yang keempat mungkin bagaimana itu mendistribusikan sehingga sampai kepada pelanggan, kemudian ada proses bagaimana memuaskan pelanggan. Jadi konsep marketing umum yang kita tahu adalah seperti itu, hanya sebatas sebagai ilmu, hanya sebatas sebagai sebuah pengetahuan. Sehingga ketika teman-teman kita ini belajar atau mau menekuni ilmu marketing, ya ada rasa kurang percaya diri. Kenapa? Karena menganggap ini sebagai sebuah ilmu yang berat. Kenapa berat? Oh, saya belajar tentang produk Pak, saya belajar tentang jasa, saya belajar tentang bagaimana menentukan harga, saya belajar tentang bagaimana proses distribusi barang atau jasa itu, saya belajar tentang bagaimana cara memuaskan pelanggan. Nah, saya ini ilmunya basicnya adalah seorang engineer Pak. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang? Saya di dalam kuliah saya bicara mengenai bagaimana itu motor bakar, mungkin kalau Pak Cali teknik mesin ya. Bagaimana itu motor bakar? Oh, kalau kita teknik elektro, bagaimana itu induksi, listrik dan sebagainya, pindah panas, pindah energi transfer dan sebagainya. Bagaimana mungkin saya bisa menguasai ilmu yang namanya berkomunikasi dengan baik dengan orang, meyakinkan orang? Nah, oleh karena itu, berasal dari kekurangan-kekurangan yang ada, kekurangan pemahaman ini, kita ingin mencoba marketing itu adalah sebuah rasa. Kita ingin mencoba marketing itu menjadi sebuah rasa. Ketika itu menjadi sebuah rasa, insya Allah nanti dalam workshop kita akan ajarkan bagaimana caranya spirit menjadi seorang marketer yang tangguh itu, marketer yang hebat itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian memahami, kalau ketika itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, seperti kita mengendarai sebuah sepeda motor. Pada saat pertama kali mengendarai sebuah sepeda motor itu sebagai ilmu, kita tentu akan melakukan sesuatu sesuai dengan urut-urutannya dan memikirkan hal itu. Tapi ketika itu sudah terbiasa kita lakukan dan masuk ke dalam alam bawah sadar kita tanpa diperintahkan pun, begitu sepeda motor itu berjalan tanpa kita perintahkan otak kita untuk mengatakan gigi 3, dia akan masuk gigi 3. Ya kan, demikian ya? Nah, inilah nanti yang akan kita coba pelajari di dalam workshop nanti, bagaimana menjadikan marketing itu sebagai sebuah rasa, masuk ke dalam alam bawah sadar. Tentunya apa? Apa yang diperlukan? Perlu ada kesungguhan. Perlu ada kesungguhan. Kesungguhan itu apa sebenarnya? Kesungguhan itu kalau terjemahan yang sebenarnya, kalau kita, saya sudah belajar bersungguh-sungguh Pak untuk menempuh ujian ini, saya belajar bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam alam pikiran kita adalah melakukan sesuatu sesuai dengan hasil yang maksimal, yang sesuai dengan standar yang ada. Contoh, saya bersungguh-sungguh untuk menghafal pelajaran ini. Berarti ketika saya sudah menghafal, saya sudah menganggap diri saya bersungguh-sungguh. Ya kan? Tetapi apakah bisa maksimal hasilnya? Apakah ada dorongan semangat yang kuat dalam diri kita ketika kesungguhan itu hanya diterjemahkan kepada sebuah hasil yang bisa diukur? Nah, dalam ilmu marketing militansi ini, kita akan melakukan sebuah praktek bagaimana memberikan kontribusi melebihi dari potensi yang kita miliki. Kalau saya mengatakan bahwa potensi kita adalah 10, maka kita akan mengajarkan bagaimana di dalam marketing militansi ini kita memiliki sesuatu 10 plus 1.
Satunya itu yang akan kita pelajari. Nah, kita tidak sampaikan hari ini apa itu satunya. Nanti kita akan jelaskan di dalam workshop. Tepuk tangan dulu biar meriah. Ya. Kemudian yang kedua, marketing militansi berbicara tentang dorongan energi lebih, dorongan energi potensial yang kuat, energi yang datang dari atas kepada kita. Selama ini kita selalu mengukur diri kita dengan sesuatu yang bisa kita lihat dengan panca indera. Oh, saya mampu melakukan ini Pak karena hanya sebatas ini kemampuan saya. Coba lihat, saya hanya pendidikan S1, pendidikan sekian, SD, SMA dan sebagainya. Sehingga saya ini untuk melakukan itu rasanya terbatas Pak. Saya masih harus sekolah S2 lagi, saya masih harus sekolah S3 lagi. Mohon maaf nih, saya bukan menimbun teman-teman yang sekolah S2, S3 karena memang saya masih S1, ya kan? Tetapi di dalam marketing militansi ini kita akan belajar tentang dorongan energi lebih, melakukan apa yang dilakukan oleh S1 tetapi hasilnya seperti apa yang dirasakan oleh S3. Ada sebuah dorongan energi lebih yang didasarkan kepada satu keyakinan, kemudian satu cita-cita, satu tekad yang bulat. Tentunya semua itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ya nggak apa-apa, silahkan saja bertanya, ya kan? Pak, saya kok jadi penasaran, ya justru kita mau membuat penasaran supaya nantinya pada workshop-workshop berikutnya kita akan mencoba untuk membahas dan kita praktekkan Pak apa yang pernah saya sampaikan kepada Om Teddy ini sebagai ibu kita pada hari ini, bahwa salah satu yang kita akan praktekkan nanti adalah bagaimana contoh, bagaimana kita bernegosiasi dengan klien kita, dengan pelanggan kita, dan itu bisa dijamin deal sebelum 5 menit. Itu akan kita praktekkan dan insya Allah itu akan kita buktikan. Kemarin karena saya ingin meyakinkan Pak Teddy, kita coba praktekkan dan itu berhasil. Nah, insya Allah nanti ke depannya di dalam workshop kita akan lakukan itu. Bagaimana menguasai yang namanya selling teknik menjual, teknik cara menjual yang gitu, yang berkarakter, yang bisa memuaskan pelanggan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Pak Cali kira-kira? Ya, ini kira-kira peserta nanti apa yang didapatkan Pak Mursalin setelah mengikuti workshop ini? Ya, setelah mengikuti workshop nanti, yakinlah insya Allah peserta-peserta, teman-teman semua yang tadinya punya rasa grogi untuk menjadi seorang marketer yang hebat, insya Allah akan menjadi seorang marketer yang hebat. Itu pasti, kita jamin itu nanti. Ya. Kemudian yang kedua, itu akan muncul rasa percaya diri yang tinggi kepada teman-teman yang mengikuti workshop ini. Akan muncul rasa percaya diri yang tinggi, akan muncul sebuah dorongan semangat, energi yang lebih dari dalam dirinya. Jadi menguasai marketing itu adalah menguasai diri kita sendiri.